إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah, bil khusus orang tua kita, guru kita Abu Yahya Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Orang tua kita Abu Dawud dan orang tua kita yang lain yang tidak saya sebutkan, segenap DKM Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemampuan, Allah geritikkan dalam hati kita keinginan untuk mau beribadah dan melaksanakan ibadah tersebut. Semoga apa yang kita persembahkan, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lanjutkan kajian kita Arba'ina hadisan fi fadailil Quran, 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran yang disusun oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Pada kesempatan ini kita masuk pada hadis yang keempat, ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala an al-hadisur rabi', hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a al-Qur'ana faqama bihi ana al-laili wan nahar yahillu halalahu wa yuharrimu haramahu khalatahu Allahu bi lahmihi wa damihi wa ja'alahu rafiqas safaratil kiramil bararah wa idza kana yaumul qiyamati kana lahu hajijan ويقول يا رب كل عامل يؤمل في الدنيا يأخذ بعمله إلا فلان كان يقوم بي آناء الليل والنهار فيحل حلالي ويحرم حرامي يا رب فأعطه فتوجه الله تاج الملك ويكسوه من حلل الكرام ثم يقول هل رضيت فيقول يا ربي أرغب له في أفضل من هذا ويعطيه الله عز وجل الملك بيمينه والخلد بشماله ثم يقال له هل رضيت ويقول نعم يا رب. Nah, hadis yang keempat tentang keutamaan Al-Quran ini dalam rangka memotivasi kita untuk lebih intensif, lebih sering untuk membaca serta mentadabburkan Al-Quran, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Man qara'a al-Qur'ana faqama bihi ana al-lail wan nahar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia bangun malam, dia bangun di tengah malam atau sepertiga malam, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wan nahar, dan juga dia menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, beribadah di siang hari di mana kesibukan-kesibukan banyak yang dialami, yang dikerjakan oleh manusia, namun dia menyempatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yuharrimu haramahu, dia mengamalkan Al-Qur'an dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu mengharamkan apa yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa yuhillu halalahu, dan dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Khalatahu Allahu bi lahmihi wa damihi, maka Allah campurkan, ya, Allah satukan, ya, bila Al-Qur'an itu bilahmihi, dengan dagingnya, ya, dengan dirinya, wa damihi, dan dengan darahnya. Artinya Allah jadikan dia menyatu dengan Al-Quran, ya.
wa ja'alahu rafiqas safaratil kiramil barara, dan kelak dia akan dikumpulkan bersama dengan rafiq menjadi teman, ya, menjadi teman atau bersama dengan as-safaratil kiramil barara. Siapa itu as-safaratul kiramil barara? Ya, as-safaratul kiramil barara ini adalah Rasulullah, nabi-nabinya Allah, min bani Adam, dari bani Adam, wal malaika, dan para malaikat, ya, malaikat-malaikat yang mulia. Dalam riwayat lain disebutkan as-safaratul kiramil barara, ya, di mana Rasulullah mengatakan akrimul kiramal barara, akrimul kiramal barara as-safaratal ladzina yanziluna minas sama'i bil wahyi, ya, yakni malaikat Jibril. Yang muliakan itu malaikat Jibril, yaitu as-safaratul kiramil barara, malaikat pengantar wahyu, ya, di antaranya malaikat Jibril, itulah as-safaratul kiramil barara. Termasuk juga as-safaratul kiramil barara adalah para rasul dan para nabi, ya. Artinya kalau orang tersebut, ya, membaca Al-Quran, mengamalkan, menegakkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang diharamkan di dalam Al-Quran, ya, maka Allah satukan dirinya dengan Al-Quran. Allah jadikan dia berteman kelak nanti di akhirat, di dalam surga, bersama dengan safaratul kiramil barara, yaitu para nabi, para rasul, dan para malaikat, khususnya malaikat Jibril, ya. Wa idza kana yaumul qiyamati kana lahu hajijan, dan nanti kelak di hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi pembela bagi orang tersebut, ya. Kalau di pengadilan itu ada yang membela, ya. Dan siapa yang membela kita nanti di akhirat? Ya, ini Al-Quran datang sebagai syafi'an, hajijan, ya, sebagai penolong dan juga membela kita nanti di akhirat. Ayaqulu, dan Al-Quran ini berkata, nanti kelak Al-Quran ini datang diwujudkan Allah seperti seorang manusia, dan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita sambil seraya berkata kepada Allah, ya Rabb, kullu amilin yu'malu fid dunya ya'khudhu bi amalihi. Wahai Allah, setiap orang yang bekerja, ya, beramal di dunia ini, mereka mengambil hasil daripada amalnya, ya. Illa fulan, kecuali si fulan ini, ya. Karena yaqumu bi ana al-lail wan nahar, dia ini bangun di tengah malam, ana al-lail, bersamaku, artinya dia bangun dan membaca Quran di malam hari, ya. Wan nahar, dan di siang hari dia juga membaca Al-Quran. Wa yuhillu halali, dia menghalalkan apa yang disebut dihalalkan di dalam Al-Quran. Wa yuharrimu harami, dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Ya Rabb fa'atihi, wahai Tuhanku, beri juga untuknya apa yang diberikan kepada ganjaran-ganjaran pahala yang diberikan kepada orang-orang yang beramal di dunia, ya. Karena dia ini sibuk dengan baca Al-Quran, maka berikan juga apa yang diamalkan, pahala, ya, seperti pahala yang diamalkan oleh orang-orang yang beramal di dunia. Ini Al-Quran ini. Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat dan menjadi pembela untuk kita, ya, yang suka membacanya, mentadabburkannya. Wa yatawajjahu Allahu tajal mulki, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya tajal mulk, mahkota kerajaan, ya. Dia diberikan apa? Mahkota. Wa yaksuhu min hulalil kiram, dan Allah pakaikan dia perhiasan-perhiasan yang mulia. Tsumma yaqul hal radita, kemudian Allah berkata, apakah sudah cukup? Apakah kamu sudah senang dengan hadiah ini? Ya. Fa yaqul ya Rabb arghabu lahu fi afdal min hadza, ya, wahai Tuhanku, saya lebih senang dengan yang lebih baik dari ini, lebih bagus dari ini. Fa yutihillahu azza wa jalla al-mulka bi yamini, lalu Allah berikan kerajaan kepadanya dari sebelah kanannya.
wal khulda bisyimali, dan Allah berikan kekekalan dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kirinya. Summa yaqulu lahu, kemudian Allah berkata kepada orang tersebut yang dulunya hidup di dunia suka membaca Al-Qur'an, suka mentadabburkan Al-Qur'an, baik itu di tengah malam, di malam hari ataupun di siang hari, ya. Yaqulu lahu hal radita, Allah berkata, apakah sudah cukup? Apakah kamu sudah senang dengan ini hadiah semua? Ya. Fa yaqulu na'am ya Rabb. Lalu kemudian orang tersebut berkata, ya, na'am ya Allah. Ya, sudah cukup ya Allah. Ya, sudah cukup. Saya sudah senang dengan hadiah-hadiah ini. Apa tadi hadiahnya? Al-mulk, dipakai mahkota. Ya. Hulalil kiram, perhiasan yang mulia. Kemudian apalagi tadi hadiahnya? Dijadikan dia nanti dikumpulkan bersama safaratul kiramil barar, dari 3. Ya. Yang keempat, ya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya al-mulku biyamini, kerajaan. Dia diberi kerajaan di sebelah kanannya. Kemudian wal khuldu bisyimali, dan dia diberikan apa? Kekekalan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari sebelah kirinya. Dia diliputi dengan kenikmatan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita Pak, kalau kita diberi orang mulia, ya. Orang yang mulia, anggaplah misalnya ada presiden Prabowo, pernah tuh di YouTube beliau pada hari buruh, beliau buka jaketnya dibuang, orang rebutan ngambil, ya, orang rebutan ngambil jaketnya, ya. Karena kenapa? Oh, ini jaket presiden ini, nah, gitu, dikasih gitu, dikasih siapa yang mau ambil, topinya juga dibuang, siapa rebutan orang ngambilnya, ya. Artinya orang merasa senang ketika dapat sesuatu atau hadiah dari orang mulia. Benar nggak Pak? Perasaan Bapak nih, dikasih hadiah, ya, dikasih hadiah sama orang-orang biasa dengan dikasih hadiah sama kiai. Kira-kira girangan mana kira-kira? Lebih girang dikasih hadiah sama kiai, benar nggak? Wah, kiai ngasih saya hadiah. Orang mulia ngasih saya hadiah. Atau misalnya datang kiriman dari presiden, nih hadiah buat kamu, padahal hadiahnya cuma topi doang. Ya, topi doang. Ya, hadiah dari presiden ini. Pamer dia. Tahu nggak, saya dikirim hadiah dari presiden ini, topi ini. Topi presiden. Girang banget ya dia. Girang dia, bayangin coba Pak. Ya, dikasih hadiah topi sama presiden, girangnya luar biasa. Coba bagaimana girangnya kita, lebih girang lagi kita. Ini bukan topi, mahkota, perhiasan, dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, dan juga para malaikat. Ya, ditambahin lagi sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa tadi? Ya, dengan kerajaan, dikasih kerajaan. Girang banget itu. Bukan presiden yang ngasih, Tuhannya presiden yang ngasih. Enggak ditanggung-tanggung lagi. Ya, girang nggak kira-kira kita Pak? Girang kan? Girang, presiden aja ngasih kita girang. Padahal topi doang ngasihnya, ini nggak nanggung-nanggung. Ya. Nah, luar biasa girangnya orang tersebut. Kenapa? Karena mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbagai macam kenikmatan nanti kelak di surga. Ya. Belum lagi dia didampingi oleh pembelanya nanti di akhirat, di yaumul hisab. Dia tidak perlu berkata-kata, tidak perlu membela diri, ya, tidak perlu mengucapkan sesuatu, cukup pembelanya ini datang, ya, itu Al-Quran yang berwujud seperti manusia yang datang membela orang tersebut, ya. Siapa ini? Orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, ana al-lail wa atrafan nahar, ya. Di tengah malam dia membaca Al-Quran, di siang hari dia pun juga baca Al-Quran. Artinya dia lebih intensif
bersama dengan Al-Quran, baik itu dia membacanya ataupun mentadabburkannya, itu lebih lagi. Ya. Wa man akhadhahu ba'dama yadkhuluhu fis sinni. Barang siapa yang mengambil Al-Quran, ya, artinya dia tetap mengamalkan, membaca dan juga mentadabburkan Al-Quran tersebut setelah usianya sudah mulai dewasa. Ya. Usia sudah mulai dewasa, dia semakin apa? Semakin intensif dengan Al-Quran, semakin sering baca Al-Quran. Ya. Fa akhadhahu wa huwa yatafallatu minhu, dan bahkan dia mengambil Al-Quran, ya, ketika dalam kondisi apa? Sulit. Dia lagi sibuk, dia lagi kesulitan, dia ambil itu Al-Quran. Ya. Banyak orang kalau udah lagi sibuk, ya, udah lupa baca Quran. Apalagi lagi kondisi sulit. Kita lagi susah ini, nyari nafkah lagi ini, malah disuruh baca Quran, kayak gitu dia. Ya. Harusnya kerja cari duit biar cukup tuh, gitu. Disuruh baca Quran katanya. Apa yang dia lakukan? Nah, dia malah meninggalkan. Nah, ini justru ketika dia sedang sulit, dia lagi sibuk, justru lebih sering, lebih intensif, lebih sering dia baca Quran. Ya. Nah, orang yang seperti ini, ya, wa huwa la yada'u, bahkan dia tidak pernah melupakan, meletakkan dan meninggalkan Al-Quran, itu enggak pernah dia. Pokoknya dia selalu bersama dengan Al-Quran. Dia selalu baca Al-Quran. Ya, baik dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi mendapatkan nikmat. Ya. Baik di usia mudanya sampai dia di usia tuanya, dia selalu membaca Al-Quran, tidak pernah meninggalkannya. Apa yang Allah berikan kepadanya? A'tahullahu ajrahu marratain, maka Allah akan berikan pahala untuknya 2 kali lipat. 2 kali lipat, Pak, pahalanya. Pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita 2 kali lipat. Kalau baca Quran, ya, baca Quran 1 hurufnya nilainya 10, ini dikasih 20. Bayangin. Ya. Baca Quran 1 huruf nilainya 10 dikasih 20. Baca bismillah, ya. Sebagian ulama mengatakan ada 19 huruf, ya. Kalau 19 kali 10 berapa udah tuh? Ya. Udah berapa tuh? 19 kali 10. Ini 19 kali 20. Ya. Bawa bismillah doang itu. Ya, belum lagi ayat-ayat lain dia baca. Jadi luar biasa pahala yang dipersiapkan Allah untuknya. Rawahul Baihaqi fi Syu'ab. Ini diriwayatkan dalam Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi. Wa ruya aidan huwa wa Tabarani an Mu'adz bin Jabal. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tabarani, jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bilafzi man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi wa mata fil jama'ati ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as safratil kirami wal hukamil barara. Wa man qara'a al-Qur'ana wa huwa yufallitu anhu la yada'uhu falahu ajruhu marratain. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kalau mengamalkan berarti artinya apa, Pak? Berarti Al-Quran itu dipahami, bukan dibaca doang. Kan biar paham Al-Quran harus dibaca dulu kan gitu, Pak. Dibaca dulu terjemahnya. Kalau kita mah kan bisa bahasa Arab ya. Kita baca dulu terjemahnya, kita renungkan maknanya, kayaknya sepertinya seperti ini maksud daripada ayat ini. Kalau itu berkenaan dengan hukum, kita tanyakan kepada ahlinya, ya. Lalu kita amalkan ayat tersebut yang kita suka baca, ya. Wa amila wa mata fil jamaah, dan dia meninggal, ya, fil jamaati pada ini bisa dimaknai fil jamaat pada ketika dia berjamaah, ya, atau meninggal dalam kelompoknya yang suka membaca Al-Quran, ya. Ba'atsahu Allahu yaumal qiyamati ma'as safratil kiramil barara, maka Allah akan bangkitkan dia nanti di hari kiamat bersama dengan golongan para nabi dan para rasul dan juga para malaikat. Ya, safratil kiram.
Wa man qara al-Qur'an, dan barang siapa yang suka membaca Al-Qur'an, wa huwa yufallitu anhu la yada'u, sedangkan dia dalam keadaan sulit tapi dia tetap tidak meninggalkan Al-Qur'an, ya, falahu ajruhu marratain, maka Allah berikan ganjaran pahala untuknya marrataini, dua kali lipat. Ajibnya Al-Qur'an nih, Pak. Bapak lagi kondisi sulit, ya, lagi ada masalah. Al-Quran itu seakan berinteraksi dengan kita, dengan kesulitan kita. Bapak cobain deh. Bapak cobain. Ini petunjuk ulama juga sebagai kalau kita mau istikharah, ya, kalau kita istikharah nih, kita lagi bingung pilih ini apa pilih ini. Coba dah baca bismillah, buka Al-Quran. Buka secara acak aja. Udah acak aja dibaca. Buka secara acak Al-Quran, baca, setelah itu coba renungkan maknanya. Sesuaikan dengan kondisi kita pada saat ini, seakan Al-Quran itu sedang berinteraksi dengan kita, dengan problematika yang sedang kita hadapi pada saat itu, ya. Tapi jangan coba-coba, maksudnya jangan coba-coba gitu. Yang ini beneran gitu maksudnya. Cobanya beneran gitu, benar-benar memang pengen tadabburkan Quran, pengen baca gitu, pengen ambil manfaat, ya. Jangan nanti pulang ke rumah, saya mau coba-coba, bener kan dikata Ustadz, ya, coba-coba aja dulu deh. Ya coba-coba dulu, ya enggak. Ini maksudnya serius datang di hadapan Al-Quran, ya. Dia buka Al-Quran tersebut secara acak, dia baca, kemudian setelah dia baca ayatnya, dia baca artinya dan dia tadabburkan. Maksudnya akan Al-Quran itu berinteraksi dengannya, dengan problematika yang dihadapi. Kalau dulu kita diajarin sama guru, ya, kita lagi ada masalah nih, misalnya istikharah nih ya. Istikharah, kita bingung mau pilih yang ini atau yang ini, 50-50, ya, belum ada kecenderungan hati memilih salah satunya. Nah, coba buka Al-Quran, ya. Coba buka Al-Quran secara acak, mau baca yang mana aja. Setelah dibuka secara acak kita baca, ya, kemudian kita renungkan maknanya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam masalah yang kita dapatkan, yang kita hadapi, ya, pilihan yang kita ingin pilih, ya, insya Allah akan dapat petunjuk, ya. Mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya mana yang terbaik dari dua hal ini, ya. Minta istikharah kepada Allah, insya Allah Allah tunjukkan, ya. Akan terlintas nanti dalam hati kita untuk kecenderungan untuk memilih salah satu dari dua hal tadi, ya. Saya kayaknya pilih yang ini deh, bismillah. Udah ambil dah. Ini artinya orang yang sedang dalam kesulitan, dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Justru ketika dia sulit, dia datang di hadapan Al-Quran, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamnya yang mulia, yaitu Al-Quran, ya. Ini dalam kondisi sulit. Wa man kana lahu harisan alaihi wa la yastati'uhu wa la yada'uhu. Barang siapa yang sangat bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran, pengen banget bisa baca Quran, pengen banget bisa mentadabburkan maknanya, mengamalkan Al-Quran, pengen banget bisa. Wa la yastati'uhu, tapi sebenarnya dia nggak mampu. Kenapa? Karena kondisi dia pada saat itu banyak tuntutan ekonomi, ya. Harus kerja ini, harus kerja ini, karena dia punya banyak tanggungan, ya. Dia harus bekerja, dia harus ini. Tapi dia sebenarnya bisa, pengen banget gitu, ya. La yada'u, dan dia tidak pernah meninggalkannya ketika ada kesempatan. Nah, bukti orang itu pengen banget baca Quran, pengen banget tadabburkan Al-Quran, dia tidak menyia-nyiakan waktu ketika ada kesempatan. Baik itu di kantor, ya, lagi legah nih, nggak ada apa-apa, nggak ada ini, bukan dibawa ngerokok, bukan, ya, dia dibawa baca Quran, ya, bukan dibawa ngopi di warkop, bukan, dibawa baca Quran, mumpung ada kesempatan, bawa baca Quran, ya. Barang siapa yang mempunyai sifat seperti ini, ya, hirs, dia sangat menginginkan bisa intensif baca Quran dan mentadabburkan Al-Quran, sampai-sampai dia mencari-cari kesempatan di celah-celah kesibukannya, dia cari-cari kesempatan untuk bisa baca dan tadabburkan Al-Quran, ya. Walaupun dia sangat sibuk,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ba'atsahu Allahu yaumil qiyamah ma'a asyrafi ahlihi, maka Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat ketika manusia ini dibangkitkan dalam kondisi yang berbagai macam, berbeda-beda, bermacam-macam. Dia sengaja dibangkitkan berkumpul dengan safaratul kiramil barara, rombongannya para nabi dan rasul. Ya. Ikut rombongan orang mulia saja kita girang ya Pak. Ini nabi dan rasul nggak nanggung-nanggung. Malaikat lagi gitu. Ikut rombongannya gimana tuh girangnya kita. Ya. Rombongan partai aja girang ya. Partainya lagi menang nih. Wah, girang saya lagi. Partai saya menang nih, girang nih. Kenapa? Dia berada di kelompoknya partai itu misalnya. Ya. Nah, ini kelompoknya Nabi Rasul dan juga para nabi. Ya. Dibangkitkan, gimana pada girang kita. Tiba-tiba kita dibangkitkan dari alam kubur. Ada Rasulullah, ada nabi-nabi yang lain, ada malaikat. Girang banget kita. Ya. Bahkan kita dikumpulkan ma'a asyrafi ahlihi, beserta orang-orang paling mulia dari orang-orang yang ahlul Quran. Orang-orang ahlul Quran yang mulia kita kumpulkan di situ. Ya, wa fuddilu 'alal khalaik, dan dia diberikan keutamaan khusus dari semua makhluk, dari setiap makhluknya, dari segala makhluknya. Kama fuddilatin nusyuru 'ala sa'irit thair, sebagaimana ya lebih utamakan burung ada namanya burung nusyur. Burung nusyur ini seperti burung elang. Ya. Dibandingkan dengan burung-burung biasa, burung pipit, burung cicit itu ya, dibandingkan dengan burung elang, kita lebih memuliakan burung elang ini, lebih memuji burung elang ini dengan kecantikannya, dengan kebagusannya, bentuknya dan juga gagah ya gitu kelihatan. Nah, itu lebih diutamakan dibandingkan burung-burung lain. Ini seperti itulah nanti kita ya, ketika kita lebih intensif sering bersama dengan Al-Qur'an, baik dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi dalam mendapatkan nikmat, baik di siang maupun di malam hari, Allah akan berikan kemuliaan seperti wa kama fuddilat ainun fi marajin ala ma haulaha, dan sebagaimana diutamakan mata air di tengah padang yang luas yang tidak ada air daripada sekitarnya. Apa yang ada di sekitarnya itu, orang pasti akan mendekati mata air. Ketika kita berada di padang tandus, tidak ada air di situ, hanya ada satu mata air, orang lebih senang mendekat kepada mata air ketimbang apa yang ada di sekitarnya yang tidak ada air di situ. Summa yunadi munadin aina alladziina kanu la tulhihim ra'iyatul an'ami an tilawati kitabi. Lalu dipanggillah nanti kelak di hari kiamat. Mana dia orang-orang yang tidak pernah melalaikan ya kesibukannya ra'iyatil an'am daripada membaca Al-Quran. Tidak pernah disebutkan oleh kesibukannya, yaitu menggembala kambing, menggembala binatang ternaknya kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ngantornya nggak pernah menyibukkan dia tidak pernah melalaikan dia daripada membaca Al-Quran. Ya. La tulhihim ra'iyatuhum. Ya. Menggembala kambingnya itu tidak pernah melalaikan dia daripada membaca Al-Quran. Artinya di celah-celah kesibukannya tersebut dia selalu menyempatkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran dan mentadabburkan. Fayaqumun, lalu mereka berdiri. Ya. Fayulbasu ahaduhum tajal kiram, lalu dipakaikanlah satu di antara mereka ini, ya satu persatu mereka yang suka baca Quran dulu, selalu menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, dipakaikan tajul kiram, dipakaikan mahkota kemuliaan. Wa yu'tal fawzu biyamini, dan diberikan keberuntungan dari sebelah kanannya, wal khuldu bisimali, dan kekekalan dengan nikmat Allah dari sebelah kirinya. Fa in kana abawahu muslimaini, kalau pada waktu itu dia punya dua orang tua yang muslim, bukan orang saleh, bukan orang muslim biasa, tapi punya anak yang sering dan suka baca Quran, maka akan dipanggil kedua orang tua yang tersebut. Ya, kasaya khullatan khairan minad dunya wa ma fiha. Dia pun, kedua orang tuanya ini pun akan dipakaikan perhiasan yang mana perhiasan tersebut lebih mulia daripada dunia dan seisinya.
Padahal anaknya doang yang rajin mentadabburkan dan membaca Al-Quran. Tapi karena kemuliaan Al-Quran, orang tuanya juga dapat. Ya, ini makanya banyak anak nyuruh anaknya, kamu udah belajar Quran sono. Dari kecil-kecil disuruh belajar Quran, Iqra, habis asar biasanya TPA, ya. Atau misalnya disekolahkan di sekolah Al-Quran, atau ikut tahfiz Quran, hafal Quran. Nanti setelah itu dia mengkaji Al-Quran, ya. Siapa yang akan beruntung nanti? Ya, yang akan beruntung adalah kedua orang tuanya. Tidak mungkin orang yang dipakaikan perhiasan yang begitu mulia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin. Kalau dia sudah dipakaikan pakaian yang mulia, artinya dia akan masuk surga bersama anaknya. Gitu maksudnya. Ya. Nah, sedikit lagi. Wa ma bi fayaqulani, kemudian kedua orang tuanya itu berkata, anna hadhihi, fayaqulu bima kana waladukuma yaqra'ul Qur'an. Lalu kedua orang tua ini berkata, dari mana perhiasan ini? Ya, sangat indah dan bagus, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dari mana ini perhiasan? Kok tiba-tiba saya dipakein perhiasan? Nah, lalu dikatakan kepadanya, fayuqalu bima kana waladukuma yaqra'ul Qur'an. Ini karena anakmu yang suka baca Quran dulu di dunia, di celah-celah waktu dia kerja nyari nafkah untuk anak istrinya, dia suka baca Quran dan mentadabburkan Quran. Karena itulah diberikan apresiasi, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia, tapi engkau sebagai orang tuanya juga diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa kan? Kalau begini, ya kira-kira mau nggak kita Pak masukin anak kita ke sekolah Quran? Ya, punya cucu nih. Bahkan di riwayat lain itu bukan sekedar orang tuanya, kakek neneknya juga dapat. Ya. Jadi bagaimana kira-kira? Ya udah, kalau gitu kita sekolahin anak kita ya di sekolah-sekolah Quran. Nih di samping kita nih, samping masjid nih. MIB Madinah Wal Musannif, sekolahnya para penghafal Quran. Udah sekolahin di situ udah anaknya, cucunya, semua sekolah situ udah. Ya. Sekolahin. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Ya. Orang tua dapat, orang tuanya mah kerjanya. Tapi karena anaknya itu memang dari kecil sudah bersama dengan Al-Quran hingga dewasa, sampai dalam kesibukannya dia bekerja, dia menyempatkan waktu untuk baca dan tadabbur Al-Quran. Siapa yang akan beruntung di sini? Orang tuanya. Ya, orang tuanya. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Nah, silakan. Silakan. Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang mengambil air tidak di buat membagikan lembaran Al-Quran. Iya. Kita kan muliakan dengan secara begitu kan bukan mulia karena menyenangkan. Memang pada dasarnya itu bukan niatnya buat meremehkan, atau tidak-tidaknya itu kan ada, atau tidak-tidaknya kan nggak boleh. Haji berkorban itu kan tidak bagus. Pada dasarnya jadi tidak bukannya tempat pendidikan atau seolah-olah apa-apa tidak tidak dasarnya itu bagaimana Ustaz? Nah, kalau itu tidak bisa lembaran Ya, ya Pak. itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, maaf kalau salah ya lebih kritisi. Saya pernah mendengar hadis enggak? Ayyunas untuk aku dinas Ustaz. Sebaik-baik manusia itu kalau tidak salah itu orang yang bermanfaat buat orang lain. Iya.
dalam hal ini paling sempurna atau manfaat buat orang lain lebih punya mana sama orang yang punya ilmu, sama orang yang bermanfaat orang lain. Bagaimana kita utamakan atau mana logika orang yang punya ilmu cuma tidak bermanfaat pada orang lain? Lebih punya mana antara orang yang punya ilmu bisa buat manfaat orang lain, yang sisi lain orang punya ilmu tapi tidak bermanfaat orang lain? Ya. Itu aja Ustaz. Ya, baik, pertanyaannya bagus nih ya. Dulu pernah lihat gak Pak? Zaman dulu pernah lihat kita guru-guru kita belajar dulu Iqra dulu waktu zaman dulu. Tapi sekarang udah jarang ya. Dia buka Quran begini. Susah bukanya, akhirnya dijilat dulu tangannya, baru bisa kebuka, nempel tuh kertasnya di tangan yang basah, baru dia bisa buka Quran ini. Bagaimana hukumnya dengan kemuliaan Al-Quran? Ya, air liur itu kan artinya sesuatu yang jijik, ya, sesuatu yang jijik rendah, lalu kita sentuhkan dengan Al-Quran, seakan-akan mengolesi Al-Quran, ya, dengan sesuatu yang kotor, seakan-akan mengotori Quran. Itu. Bagaimana seperti ini? Apakah ini mengurangi adab? Ya benar, ya. Itu kurang adab. Ya. Dulu kemarin saya waktu di Yaman, saya buka Quran begini. Ya. Saya bilang begini. Sudah, jangan begitu buka Quran. Ya. Jangan begitu buka Quran. Barang saya begini nih. Kayak gini. Jangan begitu buka Quran. Pelan-pelan, kayak diambil satu lembar dari sini, ambil satu lembar, buka ke sini. Kayak gitu buka Quran. Kenapa? Bagian daripada adab dan memuliakan Al-Quran. Ya. Memuliakan Al-Quran. Ya. Seperti apa kita akan memuliakan Al-Quran, maka Allah pun akan memuliakan kita seperti kita memperlakukan Al-Quran itu dengan mulia. Ya. Jadi, yang dulu-dulu itu udah lewat dah itu. Itu orang tua mungkin kurang tahu atau seperti apa. Ya. Walaupun di hatinya tidak ada niat untuk mengotori Quran, kan cuma biar gampang doang, karena itu pikiran orang dulu biar simple, ya, dibasahin dikit pakai air liur baru dibuka Al-Qur'annya. Lebih gampang kan gitu maksudnya. Ya, tetapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu, ya, dari salah satu sudut pandang itu seakan mengotori Quran dengan air liur kita. Ya. Quran ini sesuatu yang sakral dan suci, Al-Quran. Ya. Simpan di tempat yang bagus, cara bawanya aja sudah bagus, ada adabnya. Megangnya aja sudah ada adabnya, bacanya sudah ada adabnya. Itu. Ini Al-Quran yang mulia dan suci ini. Ya. Maka perlakukanlah dengan baik. Ya. Bagaimana kita membukanya? Ada orang buka gini. Wah. Ini bukan Quran ya. Saya contoh di sini. Bukan. Asal buka sampai itu Quran sobek Quran. Buka gitu. Pelan-pelan baca buka. Ya, cari. Ya. Gitu Al-Quran. Ya. Jadi jaga adab kita dengan Al-Quran. Sebesar apa kita beradab dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, maka sebesar itulah kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebab memuliakan kalamnya yang mulia. Ya. Yang kedua tadi dalam salah satu riwayat khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Artinya memberikan banyak manfaat kepada orang. Ya. Di sisi lain ada lagi. Ya, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah orang paling baik kepada keluarganya. Ada lagi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apakah kebaikan di sini mengalahkan kebaikan di sini atau yang lain? Ya, itu artinya ketika Rasulullah mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, ini dalam rangka apa? Memotivasi mana yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang. Dari segi memberi manfaat kepada orang, yang paling banyak itulah yang paling bagus. Nah. Di sisi lain, dari segi
bermuamalah dengan keluarga, siapa yang paling baik dari bermuamalah dengan keluarga? Oh, yang paling baik dengan keluarganya. Di sisi lain, dari segi bermuamalah dengan Al-Quran, baca Quran, siapa yang lebih baik dari segi orang-orang yang membaca Al-Quran? Yaitu orang yang mau mempelajari dan mau mengajarkan. Nah, artinya di sini tidak melebihkan siapa yang lebih baik daripada yang lain. Kalau misalnya kebaikan memberi manfaat itu lebih bagus daripada kebaikan membaca Al-Quran, padahal sama-sama dinilai baik. Ya, di sini baik, yang lebih baik dari segi membaca Quran yaitu orang yang membelajar dan mempelajarinya dan mengajarkannya. Dari segi keluarga ini yang paling baik yang ini. Dari segi memberikan manfaat kepada orang banyak, yaitu orang yang mana yang terbanyak memberikan manfaat, itu yang lebih baik daripada yang lain. Yang hanya sekedar memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dia cintai saja, tetapi dia tidak memandang kepada manusia yang lain sesama muslim yang juga membutuhkan manfaat tersebut. Dia gak mau bantu. Kan ada orang ngasih duit buat keluarganya aja, buat anak istrinya saja, buat orang yang dia kenal saja, gak kenal gak dia kasih duit. Padahal yang gak dia kenal itu dia juga membutuhkan uang. Ya. Nah, kalau orang ini memang benar-benar memberikan manfaat kepada orang banyak, harusnya dia memberikan manfaat tersebut kepada orang yang dia kenal, dan orang yang pun dia tidak kenal, dia juga berikan manfaat tersebut tanpa harus memilih-milih. Nah, orang seperti inilah yang mendengar manfaat kepada orang lain juga sangat mulia. Bagaimana dengan orang yang alim misalnya? Dengan kealimannya, ya, dengan keilmuannya, dia sudah mulia dengan keilmuannya dari segi keilmuan. Ya. Tetapi dari segi memberikan manfaat, dia secara otomatis dia kalah dari segi pemberian manfaat. Ya, jangan nanti dibanding-bandingkan dari segi ini, dari segala aspek ada yang mulia dari segala aspek. Nah, tapi kalau membandingkan satu aspek dengan aspek yang lain, ya, itu beda, gitu, ya. Karena dia semua sudah ada kemuliaan dalam aspek bidang masing-masing, gitu, ya, gitu ya, jadi paham ya. Jadi dengan kealimannya tersebut, keilmuan yang dia dapatkan, dia juga sudah mulia. Alangkah mulianya lagi kalau dia memberikan manfaat kepada orang lain. Ada yang satu tidak memiliki ilmu, tapi dia suka memberi manfaat pada orang lain. Alangkah mulianya lagi kalau dia juga berilmu. Nah, kayak gitu artinya. Ya. Jadi dia kalau bisa ya cari ilmu juga. Nah, ini tadi yang punya ilmu ya kasih manfaat, ya gitu. Jadi seimbang. Ya, kurang sulit ya, Pak. Ada pertanyaan lagi, Bin? Terakhir. Silakan. Ya. Kalau misalnya kita kan kalau pembicaraan kan yang saya sampaikan tadi harus benar. Kalau misalnya ada maknanya Ya. Iya, baik, paham. Jadi gini ya, membaca Al-Quran tanpa berwudu pun boleh. Tapi memegang Al-Quran harus dengan berwudu. Ya, beda ya. Membaca dan memegang beda. Ini mushaf. Ya, saya baca, tapi saya harus pegang. Maka yang dituntut di sini berwudu, ya Allah, yaitu memegangnya. Tapi kalau misalnya ya di handphone Pak, kita buka aplikasi Quran, kita baca itu Quran, kita sentuh handphone kita, buka-buka lembaran-lembarannya. Menurut para ulama, ya, sebagian ulama pada saat ini, ya, untuk aplikasi Al-Quran boleh kita baca dan sentuh tanpa harus berwudu. Ya. Karena ini pantulan kaca, pantulan cahaya dari memori tulisan Al-Quran. Kayak gini. Di sini ada kaca.
Saya kayak gini Quran ke sana. Di situ ada kaca. Saya perlihatkan Quran ke sana ke kaca. Kaca ini memunculkan tulisan Quran enggak? Ya, ini memunculkan kan, memantulkan kan. Saya pegang kacanya itu yang ada tulisan Qurannya, harus wudu enggak? Enggak harus wudu kan? Ya, menurut para ulama karena itu bukan mushaf, ini hanya pantulan cahaya, boleh kita sentuh tanpa harus berwudu. Ya. Nah, ketika kita misalnya dalam kondisi cari-cari tempat wudu, nggak ada tempat wudu, tapi kita kepengen baca Quran, kita juga nggak punya hafalan Quran banyak, tapi mau baca Quran, nah buka Al-Quran, baca melalui aplikasi Quran saja. Ya, itu kita tahu nggak perlu wudu. Tapi kalau kita memungkinkan untuk berwudu dan ada tempat wudu, alangkah bagusnya kalau kita berwudu. Ini dalam kondisi dia nggak bisa wudu ya. Ya. Kalau kita bisa wudu, sebagai adab kita dengan Al-Quran, wudulah. Ya, wudulah. Baik itu mengajarkan ataupun mempelajari Quran, wudu dulu sebelum membaca, sebelum mengajarkan. Kenapa? Karena dengan berwudu itu insya Allah akan mendatangkan apa? Keberkahan tersendiri. Ya, nah itu tadi sama dengan tadi. Membuka pakai lembaran seperti ini saja atau harus kita tempelin dulu tangan kita ke bibir kita biar dapat liurnya, biar bisa nempel itu kertasnya. Ya, kalau ini apa namanya? Kalau tidak memungkinkan, kalau memungkinkan kita tidak harus menempelkan jari kita ke situ, kita cukup dengan membuka saja. Alangkah bagusnya kita membuka saja, tidak harus menempelkan, karena itu bisa mengotori Quran. Ya. Apalagi kalau tangan ini kotor, dibasahin tempel Quran jadi kotor Qurannya, nah, gitu. Ya. Jadi itu adab tetap diperhatikan, kecuali dalam kondisi ini tadi, ya apa namanya tidak ada tempat wudu dan tidak memungkinkan untuk berwudu. Kalau memang tidak menemukan air, ya sudah, wasilah pengganti wudu adalah tayamum. Setelah itu baru kita baca Quran. Ya, kalaupun tidak memungkinkan juga, ya sudah, membaca Quran tidak perlu memakai wudu, tapi lebih bagus kalau berwudu. Tetapi kalau tidak berwudu ya nggak apa-apa. Yang penting tidak megang mushaf. Bagaimana caranya? Nah itu tadi, pakai handphone, aplikasi Quran, karena ini pantulan cahaya, memegangnya pun ya kayak jadi masalah. Ya. Tapi kalau kita berwudu lebih ahsan, lebih bagus. Baik, cukup kira-kira ya. Kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah motivasi kita untuk semakin intensif dengan Al-Quran, semakin sering membaca dan mentadabburkan Al-Quran, hadir di mana-mana, di tempat-tempat yang di sana dibaca Al-Quran, di sana ditadabburkan Al-Quran. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma bi'akil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah farjal kashful ghammi ya man yabdi yaghfir wa yarham. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad warham ummati sayyidina Muhammad wastur ummati sayyidina Muhammad wajbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.